Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan pada video kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan Anda seputar kepala yang Anda sering cari di search engine, yaitu Google. Nah, di sini ketika saya buka di Google, ketik kenapa kepala, dan kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai kenapa kepala tersebut. Oke, tonton setelah yang satu ini. Sobat Sehat, sebelum saya mulai video ini, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, vitamin, mineral, atau apapun itu yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Di sana ada beberapa pilihan produk-produk kesehatan yang mungkin cocok buat Anda. Oke, silakan nonton videonya. Jadi kalau Anda semua, dan termasuk saya, kalau mengetik di Google, kenapa kepala? Jadi akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai kepala tadi. Ya, jadi kita mulai saja. Di sini ada pertanyaan, kenapa kepala sering pusing? Kemudian, kenapa kepala sering sakit? Kenapa kepala pusing? Kenapa kepala belakang sakit? Kenapa kepala terasa berat? Kenapa kepala sering pusing seperti mau jatuh? Kenapa kepala pusing dan mual? Kenapa kepala pusing saat hamil 9 bulan? Kemudian, kenapa kepala sakit? Jadi kurang lebih pertanyaan yang ditanyakan adalah kenapa sakit kepala? Kenapa pusing? Disertai mual? Terus kenapa kepala bagian belakang sakit? Nah, sebelum saya jelaskan itu semua, jadi kalau sifatnya ini personal, sebaiknya Anda konsultasikan ke dokter. Jadi, saya akan memberikan jawaban mengenai pertanyaan Anda ini, tapi secara umum. Jadi, bukan bersifat pribadi dan bukan untuk mendiagnosa penyakit Anda. Sekali lagi, kalau Anda punya masalah pribadi, punya penyakit pribadi, sebaiknya Anda konsultasikan ke dokter. Jadi, bukan secara online seperti ini. Apalagi cuma di kolom komen, saya tidak bisa mendiagnosa penyakit Anda. Saya jelaskan dulu, apa bedanya sakit kepala, kemudian ada pusing, ada puyeng, ya. Jadi, kalau sakit kepala itu berbeda dengan pusing. Nah, mungkin gampangnya seperti ini. Saya ilustrasikan, misalnya Anda lagi main sepak bola atau naik sepeda, tiba-tiba terjatuh. Kaki Anda sakit, kena aspal misalnya, atau kena benturan. Nah, sakitnya ini dipindahkan ke kepala. Jadi, kurang lebih sakit kepala itu seperti itu. Kemudian, kalau pusing, itu contohnya seperti ini. Ilustrasinya adalah, coba Anda, walaupun Anda normal sekarang, Anda yang sedang tidak pusing, Anda berdiri, tutup mata Anda dengan kedua tangan, kemudian Anda berputar. Nah, kurang lebih sekitar 20-30 kali, kemudian Anda berhenti. Apa yang terjadi? Anda akan merasa seolah-olah ruangannya berputar. Jadi, pusing itu adalah seperti itu. Ilustrasinya seperti itu. Kemudian kalau puyeng, ini mirip dengan pusing, tapi tidak ada sensasi berputar pada ruangan. Cuman keseimbangannya tidak bagus. Nah, kurang lebih seperti itu puyeng ya. Oke, saya akan langsung bahas sakit kepala atau kita menyebutnya dengan headaches ya. Ini ada beberapa tipe. Nah, kita mulai dari tipe yang paling sering. Mungkin Anda semua sudah mengerti, Anda semua pernah mendengar atau sering mendengar, apalagi ada iklan di televisi. Yang pertama adalah tipe migrain. Nah, kalau migrain ini sakit kepalanya separuh. Itu tipe yang pertama, migrain. Kemudian ada tipe yang tension type headaches. Nah, ini seperti kepala Anda seperti diikat. Dan ini biasanya nyerinya sampai di belakang, bahu jaha juga ikut tegang. Biasanya karena pengaruh stres. Kemudian ada juga tipe cluster. Jadi, cluster ini biasanya di daerah sekitar mata. Itu nyerinya seperti itu. Dan kemudian ada juga yang sinus, ya, karena sinusitis. Jadi, Anda bisa tekan di sini itu sakit, di daerah mana yang sinus Anda bermasalah. Kalau sudah seperti itu, konsultasilah ke dokter THT, ya. Nah, di sini saya akan bahas pencetus sakit kepala. Dulu saya pernah bahas 6 penyebab sakit kepala. Mungkin ini ada updatean terbaru, karena dunia juga berkembang, ya. Jadi, yang pertama, ini mungkin ada beberapa yang sama, ada beberapa yang baru. Pencetus sakit kepala. Yang pertama adalah kurang tidur atau Anda kelelahan. Nah, ini sudah bukan rahasia lagi, ini semua orang mungkin sudah banyak yang tahu, tapi lupa kalau sudah saat malam hari Anda seharusnya tidur, tapi Anda lupa mungkin nonton sinetron, nonton drakor, apalagi sekarang banyak yang bekerja dari rumah, tidak ke kantor, ya. Jadi ditemani oleh film, atau Anda yang masih remaja main game sampai larut malam, sampai subuh, akhirnya lupa tidur dan kurang istirahat. Besoknya harus sekolah, walaupun sekolah online misalnya. Terus yang kedua, stres. Nah, stres ini kebanyakan sakit kepalanya adalah tipe yang TTH tadi, tension type headaches, yang tegang seperti diikat, kemudian leher belakang juga ikut kaku. Ini pasien saya juga banyak belakangan ini, ya mungkin karena corona, karena COVID juga mereka menjadi stres, kepikiran ya. Terus yang tidak terbiasa dengan kerjaan online, biasanya offline ketemu partner, ketemu mitra bisnis harus tatap muka, akhirnya pindah ke online, bingung caranya gimana, ya akhirnya
menimbulkan stres. Sedikit tidaknya akan berpengaruh. Lalu dehidrasi. Nah, dehidrasi ini juga bisa menyebabkan sakit kepala. Jadi makanya banyak artikel yang menyarankan kalau Anda sakit kepala, coba minum air putih dulu yang cukup. Mungkin Anda dehidrasi. Jadi air putih ini penting untuk mengangkut sari-sari makanan ya masuk ke pembuluh darah. Jadi dalam pembuluh darah ini sebagian besar itu isinya air. Nah, kalau Anda kekurangan cairan, sirkulasinya tidak bagus, tidak lancar. Jadi yang masuk ke otak Anda untuk mensuplai nutrisi, air, kemudian ada oksigen juga, ini sangat penting. Lalu, lagi sakit demam, misalnya lagi flu, terserang virus, nah ini juga bisa sakit kepala, dan biasanya bukan cuma kepala yang sakit. Semua, ada mialgia, otot juga sakit, kemudian sendi juga sakit, kemudian disertai demam. Kalau sudah seperti itu, sebaiknya Anda kunjungi dokter ya. Lalu sakit gigi, ya ini juga bisa merambat sampai sakit kepala. Mana lebih mending? Sakit gigi atau sakit hati? Biasanya itu dikaitkan seperti itu ya. Kemudian konsumsi makanan dingin terlalu cepat. Ini juga bisa menyebabkan sakit kepala. Jadi kalau Anda beli es krim atau sedang makan es, yogurt, apapun yang dingin, jangan terlalu cepat. Kemudian, nah ini ada tambahan. Mungkin belum saya sebutkan di video yang sebelumnya. Kebanyakan lihat gadget. Ini tablet atau iPad, handphone, kemudian monitor. Ini tidak menutup kemungkinan karena sekarang semua melakukan aktivitasnya di depan layar. Kalau Anda terlalu lama lihat di depan HP, ini juga bahaya. Yang pertama, ya sakit kepala ya. Yang pertama sakit kepala, kemudian mata menjadi kering. Jangan lupa berkedip kalau lihat gadget. Lalu jangan lupa berdiri. Jangan duduk terlalu lama begini terus. Pasang timer setiap 30 menit, bunyi alarmnya untuk Anda istirahat, berdiri, stretching, kemudian lanjut kerja lagi, tidak apa-apa. Oke, kemudian yang terakhir bisa jadi merupakan gejala stroke ringan atau kita sebut dengan TIA, Transient Ischemic Attack. Jadi buat Anda semua yang sering sakit kepala bolak-balik, apalagi usianya sudah di atas 40, coba periksakan diri Anda ke dokter spesialis saraf ya. Mungkin Anda bisa jadi merupakan gejala awal stroke ringan ya. Jadi dengan Anda berkonsultasi, dengan check up, medical check up, ini lebih cepat mengetahui apa yang terjadi pada kondisi tubuh Anda. Mungkin juga ada masalah dengan kepala lainnya seperti tumor dan sebagainya. Jadi kalau Anda yang mengalami sakit kepala, cuman ringan, Anda bisa konsumsi obat anti nyeri. Ya, banyak sekarang di pasaran atau kita sebut dengan OTC ya, obat-obat yang dijual bebas. Nah, kalau dengan konsumsi obat tersebut 2-3 hari tidak membaik, sebaiknya kunjungi dokter. Apalagi kalau Anda yang dalam 1 bulan sering sekali sakit kepala, bolak-balik muncul, kunjungi dokter Anda. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share buat Anda semua. Oh ya, satu lagi, mungkin buat Anda yang sudah terlalu banyak minum obat atau cuma sakit kepala ringan, pengen coba alternatif lain, Anda bisa mencoba dengan akupuntur. Ya, Anda bisa mencoba terapi ini, akhirnya Anda bisa mengurangi dosis atau jumlah obat yang Anda konsumsi. Dan sekali lagi, gunakan obat dengan bijak. Oke, semoga informasi dapat bermanfaat buat Anda semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.